Bab ke-320. POV Darren. Malam ini, aku benar-benar terjebak. Setelah beberapa kali menolak, akhirnya aku menyerah dan mengiyakan ajakan Lily untuk pergi ke bioskop. Seharusnya, kami menonton kemarin. Tetapi karena aku ada kesibukan di sekolah dan juga menemani Dedi ke bandara. Aku mengatakan untuk menonton malam ini saja jika dia mau ditemani olehku. Akhirnya, aku dan dia benar-benar pergi bersama pasangan masing-masing, Safina dan Gazi. Jujur saja, aku ragu bakal menikmati film yang dipilih Lily, yang ternyata genre horor lagi. Aku masih ingat kejadian terakhir kali ketika Lily ketakutan setengah mati, menjerit di dalam bioskop. Tapi, entah kenapa dia tetap bersikeras untuk menonton film seperti ini lagi. Kamu yakin mau nonton film horor lagi? Tanyaku. Yakinlah, jawabnya bersemangat. Kamu lupa pengalaman terakhir kamu waktu nonton film horor sama aku. Kamu menjerit-jerit terus, kamu langsung sakit setelah itu. Aku nggak mau itu terjadi lagi. Nanti Mami dan Dedi bisa marah sama aku. Aku mengingatkan dia pada kejadian saat itu. Nggak akan. Aku yakin kali ini aku nggak akan buat keributan apalagi sampai sakit. Soalnya, aku udah sering nonton film horor di laptopku. Jadinya sedikit demi sedikit aku nggak ngerasain takut lagi. Lily menjelaskan. Walaupun aku tidak yakin dia benar-benar tidak takut lagi menonton film horor. Tetapi aku juga tidak bisa memilih film yang ingin aku tonton bersama Safina. Sebab, aku ikut dengannya karena harus menemani dia sesuai dengan perintah ayahku. Kami tiba di bioskop, dan sudah bisa kuduga kalau Lily langsung menempel di sisiku. Kak, cepetan, keburu mulai. Dia menarik lenganku dengan antusias. Sementara aku hanya menggeleng sambil menghela napas, lalu ikut berjalan ke ruang teater. Safina dan Gazi berjalan di belakang kami, mengikuti tanpa banyak berkata. Aku agak keberatan dengan ini. Tetapi saat ini Safina pasti mengerti kalau aku harus mengutamakan Lily daripada dirinya. Kami memilih tempat duduk di tengah-tengah dengan duduk berjejer, di mana aku dan Safina duduk berdekatan dan Lily dekat bersama Gazi. Sebelum film dimulai, aku meraih tangan Safina dan menggenggamnya. Tetapi, aku tidak menoleh padanya dan mataku malah fokus ke arah layar. Kamu yakin mau nonton film horor? Tanyaku padanya tanpa mengalihkan pandanganku dari layar. Safina menjawab pelan. Iya, aku udah biasa kok nonton film horor dan aku suka. Akhirnya, aku menoleh padanya dan menatapnya. Safina tersenyum padaku. Dia mengeratkan genggaman tangannya. Yakin? Kamu gak akan nangis kalau nonton film horor karena ketakutan? Candaku. Safina tersenyum lebar sambil menggelengkan kepala. Kamu kira aku anak kecil yang nangis ketakutan saat menonton film horor? Kalau soal nonton film horor, nggak anak kecil nggak dewasa. Kalau mentalnya nggak kuat pasti nangis. Iya sih. Tapi kalau aku memang udah biasa nonton film horor karena salah satu genre film kesukaan aku itu adalah horor dan thriller. Menurut aku, film-film seperti itu menguji adrenalin dan juga lebih seru aja daripada film romansa. Ternyata, kita sama. Aku juga suka film horor dan thriller daripada film romansa. Aku seolah menirukan kalimat yang dia katakan di akhir. Aku menoleh ke arah Lily yang duduk di samping kiriku. Dia sedang berbicara dengan Gazi yang aku sendiri tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Lily dan Gazi sangat akrab. Aku malah tidak yakin kalau mereka hanya bersahabat saja. Begitu lampu dimatikan, aku bisa mendengar napas Lily mulai sedikit gemetar. Gazi, yang duduk di sebelahnya, mencoba menggoda dengan mengatakan. Kalau takut, kamu bisa kok tutup mata aja. Aku gak takut, cuma agak gimana gitu kalau nonton film horor di layar sebesar ini. Lily sepertinya berusaha untuk tak terlihat takut. Lagian, aku udah bilang sama kamu. Kalau kamu jangan nonton film horor, malah tetap aja maunya nonton film horor. Aku menimpali dengan sedikit kesal karena dia ngotot tadi. Idih, aku gak takut.
Aku cuma harus adaptasi aja sama suasana menonton baru. Lily masih saja ngotot. Dasar. Giliran nanti ketakutan pasti dia menjerit lagi. Sementara Safina yang duduk di sisi kananku malah terlihat tenang dan santai. Aku sempat melirik ke arahnya lagi, dan dia hanya tersenyum tipis. Film mulai berjalan. Adegan-adegan yang cukup mencekam mulai muncul satu persatu. Dan aku sudah bisa melihat Lily memeluk lenganku erat-erat. Jari-jarinya bahkan bergetar sedikit. Aku berusaha tetap tenang. Meski di dalam hati tertawa geli merasakan kepanikannya. Gazi tampak menikmati situasi ini. Bahkan sesekali sengaja mengagetkan Lily. Dia mencondongkan tubuhnya ke arah Lily dan berbisik. Jangan-jangan setan di film ini nanti keluar beneran di sini. Lily pun langsung mendelik ke arahnya sambil menepuk bahunya kesal. Gazi, jangan bikin tambah takut. Dong. Protesnya dengan suara bergetar. Hahaha, katanya gak takut. Tapi kok sekarang bilang takut? Gazi mengejeknya. Berisik! Lily mengomeli Gazi. Tapi Gazi tentunya hanya tertawa pelan menanggapi Lily yang jelas-jelas ketakutan. Aku hanya menghela nafas sambil menahan senyum, lalu menepuk-nepuk pundaknya pelan. Kalau kamu takut, gak usah tonton bagian yang menakutkan. Aku malah gak mau kalau kamu kayak waktu itu. Gak usah maksain. Ujarku. Iya, Kak. Jawabnya. Film terus berlanjut dengan beberapa adegan jump scare yang cukup intens. Setiap kali ada adegan itu, Lily pasti menjerit pelan dan menutup mata. Lily, aku datang. Lily. Gazi lagi-lagi iseng, menakut-nakuti adikku dengan suaranya yang dibuat seram. Jelas, Lily kesal padanya dan menyerang Gazi dengan mencubitnya hingga membuat Gazi sedikit berteriak kesakitan. Aku geleng-geleng kepala dibuatnya. Tanganku masih bergenggaman dengan Safina. Dia fokus menonton dan tidak terganggu oleh apapun. Walaupun Lily dan Gazi sedikit ribut. Len! Ucap Safina kemudian. Aku menoleh. Ya, besok kamu main ke rumahku. Ya, aku mau bikin pancake kesukaan kamu. Kebetulan, Mama dan Papa besok pergi ke rumah Oma dan Opa kakek neneknya karena Opa sakit keras. Memangnya nggak apa-apa kalau aku main ke rumah? Aku takut papa kamu nanti marah dan mengira kalau kita ngapa-ngapain di rumah selama mereka nggak ada. Enggak, aku udah izin sama Mama dan Papa tadi. Aku bilang, kalau aku mau undang kamu buat ke rumah dan bikin kue buat kamu. Papa bilang kamu boleh sering-sering main ke rumah. Menginap juga boleh. Asalkan kamu sama aku nggak tidur sekamar aja. Oke deh. Besok aku akan main ke rumah kamu. Safina terlihat senang mendengar jawabanku. Dan aku pun lebih senang darinya karena aku bisa menghabiskan waktu bersamanya besok. Kami kembali fokus pada filmnya. Sedangkan Lily dan Gazi lebih banyak mengobrol ketimbang menonton. Di akhir film, Lily akhirnya menghela napas panjang. Mungkin merasa lega. Aku bisa melihat pipinya sedikit memerah karena malu setelah jeritannya terdengar cukup jelas di dalam teater. Saat keluar, Gazi tak henti-hentinya menggoda, dan Safina hanya tertawa kecil sambil menggeleng. Aku pun tersenyum, meski dalam hati merasa puas karena akhirnya berhasil mengajak Lily menonton sampai selesai tanpa drama berlebihan. Lain kali kita nonton film komedi aja. Ya, Lily. Ujarku sambil mengacak rambutnya. Dia mengangguk cepat. Iya, Kak. Kapo nonton film horor lagi. Kaponya kamu itu gak bisa dipercaya. Waktu itu juga bilangnya kapok. Tapi sekarang malah nonton lagi. Ujarku tak percaya. Hehehe. Lily malah cengengesan. Kami melangkah keluar bioskop dengan langkah yang lebih ringan. Di luar, Lily langsung merapat ke arahku, mengomel sambil mengelus dadanya yang masih deg-degan. Lain kali, aku gak bakal pilih film horor lagi. Katanya, setengah mengomel. Sumpah, Kak, itu filmnya serem banget. Aku tertawa kecil.
Itu juga yang kamu bilang waktu terakhir kali kita nonton horor. Tapi lihat sekarang, tetap aja kamu maksa nonton. Hehehe, iya deh, salahku. Dia menjawab sambil tersipu. Di sebelahnya, Gazi tak henti-hentinya menahan tawa, bahkan sempat berbisik dengan nada usil. Yakin gak mau nonton horor lagi? Kan katanya gak takut. Lily hanya melotot sebal padanya, lalu mendorong pelan bahunya. Kamu dari tadi bikin aku kesel terus. Deh. Safina yang berdiri di sampingku tampak tertawa melihat tingkah mereka. Lalu dia menoleh padaku dan berkata, sepertinya Lily dapat pelajaran penting malam ini, ya. Aku mengangguk sambil tersenyum, masih menggenggam tangan Safina. Iya, tapi tetap aja nanti dia bakal lupa kaponya kalau udah ada film horor baru yang populer. Kataku sambil melirik adikku yang masih tersipu. Setelah itu, kami memutuskan untuk sambil mengobrol santai. Di tengah obrolan, aku meminta Gazi untuk mengantarkan Lily pulang, sementara aku akan mengantar Safina ke rumahnya. Gazi setuju tanpa banyak komentar. Dan Lily, meski awalnya ragu, akhirnya mengangguk pelan. Kami berpisah di parkiran bioskop. Gazi menuntun Lily ke motornya sambil bercanda kecil. Sementara aku dan Safina menaiki motorku, siap untuk pulang. Kami berdua menghabiskan sisa malam dengan perasaan hangat, meski diwarnai sedikit drama horor dari Lily, yang, entah kapan, akan belajar untuk betul-betul menghindari film seram. Aku sudah siap untuk pergi ke sekolah hari ini. Sejak pagi, aku sudah membereskan kamarku dan juga menyiapkan perlengkapan sekolah yang harus aku bawa. Aku menyambar helmku dan juga kunci motor, kemudian aku keluar dari kamarku. Aku pergi ke lantai 1 menuju ruang makan untuk sarapan bersama dengan Mami dan Lily. Namun, saat aku tiba di ruang makan suasana justru sangat sepi. Lily sepertinya masih bersiap-siap di kamar, sedangkan Mami aku tidak tahu kemana. Biasanya Mami akan menunggu kami di meja makan untuk sarapan bersama, tetapi kali ini aku tidak melihat sosok ibuku. Di meja makan pun belum tersedia sarapan apapun. Aku mengambil sehelai roti, mengolesinya dengan selai coklat dan menutupnya dengan 1 lembar roti tawar lagi. Aku mulai menikmati sarapanku tanpa berpikir ini dan itu, karena harus segera berangkat sekolah. Aku berpikir, kalau ibuku mungkin masih tidur di kamarnya karena sejak Dedi pergi dia tidak ada teman di rumah. Tak lama berselang, Lily berlari kecil ke arahku dan duduk di sampingku. Pagi, Kak. Sapanya ceria seperti biasa. Pagi, Lai. Balasku sambil tersenyum tipis. Kamu udah siap buat sekolah? Dia mengangguk antusias sambil menyambar 1 helai roti dan mengolesi selai kacang. Yap, udah siap. Kak, Mami kemana ya? Kok nggak ada di sini? Biasanya kan dia udah siapin sarapan. Aku mengangkat bahu. Nggak tahu. Mungkin lagi istirahat di kamar. Mungkin karena nggak ada Dedi. Jadinya Mami nggak bersemangat. Lily mengangguk pelan, tampak memahami. Iya, mungkin aja. Biasanya kalau ada Dedi, Mami setiap pagi bakal udah duduk di sini nemenin kita sarapan. Mam, kenapa nggak bilang kalau sakit? Tanyaku, mendekatinya dengan khawatir. Mami tersenyum tipis, berusaha menenangkan kami. Nggak apa-apa, sayang. Cuma sedikit demam. Mungkin kecapekan aja. Lily duduk di sisi ranjang dan menggenggam tangan Mami. Mam, kalau sakit harus bilang. Biar kami bisa bantu Mami. Aku mengangguk setuju. Iya, Mam. Kami bisa bantu siapin sarapan atau apapun yang Mami butuh. Mami tersenyum lemah sambil mengelus kepala Lily. Iya, maaf ya. Mami nggak mau bikin kalian khawatir. Tadi Mami juga memang nggak enak badan. Makanya nggak turun ke ruang makan. Mami butuh apa? Obat? Air hangat? Atau sesuatu untuk dimakan? Tanyaku lagi, mencoba memastikan. Dia menggeleng pelan. Obatnya sudah diminum. Tadi malam Mami minta Om Fadil membelikannya.
Mungkin Mami butuh istirahat sedikit lagi. Tapi terima kasih ya. Kalian sudah perhatian. Itu kewajiban kami. Mam, maaf. Semalam kita ninggalin Mami sendirian di rumah. Jadinya Mami sakit. Aku meminta maaf. Merasa bersalah telah meninggalkan ibuku sendirian semalam. Kalian gak salah. Ini memang sudah waktunya Mami sakit. Nah, nanti pasti Mami akan sembuh lagi. Jawab Mami tenang. Lili menggenggam tangan Mami dan matanya berkaca-kaca. Mam, aku gak jadi sekolah deh. Aku mau jaga Mami aja di rumah. Aku juga. Aku gak jadi masuk sekolah dan akan jaga Mami di rumah. Aku menimpali. Mami menatap kami bergantian. Senyuman lembutnya kembali terukir. Jangan. Kalian pergi saja sekolah. Mami baik-baik saja. Mami juga cuma mau istirahat. Jangan sampai kalian bolos sekolah cuma gara-gara Mami. Nomor, aku lebih baik bolos sekolah daripada membiarkan Mami sakit sendirian. Jawab Lili tegas. Dia mulai menangis. Benar. Apa gunanya sekolah kalau ibu sendiri sakit di rumah? Ujarku. Iya, sekolah bisa dilakukan kapan aja. Tapi, kalau Mami sakit, kita harus urus Mami sampai sembuh. Mami tersenyum bangga pada kami. Dia meraih tangan kami berdua dan menciumnya. Mami bangga dan bahagia memiliki kalian berdua. Nah, anak-anak Mami yang pintar, baik hati dan berbakti pada orang tua. Mami bersyukur sekali. Tuturnya. Aku mencium tangan Mami. Dan aku lebih bersyukur memiliki ibu seperti Mami. Mami cinta pertamaku, dan selamanya akan jadi cintaku. Iya, Mami segalanya buat aku dan kakak. Apapun yang terjadi sama Mami, aku dan kakak akan hadapi bersama demi Mami. Timpa Lili. Kami berdua memeluk Mami, tubuh Mami terasa panas, demamnya tinggi. Hari ini, aku dan Lili memutuskan untuk tak masuk sekolah dan kamu bersama-sama merawat Mami. Aku tak mau Mami merasa sendirian. Bagiku Mami adalah hidupku juga. Bab